Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Info Sabo, khususnya admin SPAN PT KIN. Setelah kemarin kita terhenti karena menunggu proses verifikasi profil sekolah oleh panitia pusat, sekarang kita lanjutkan tahap pengisian PDSS selanjutnya, yaitu pengaturan jurusan, pendefinisian kurikulum, pengisian data siswa, pengisian nilai siswa, dan tahap akhirnya nanti finalisasi yang ditandai dengan diterbitkannya akun PDSS SPAN PT KIN untuk siswa. Oke, kalau begitu sekarang kita langsung menuju laman SPAN PT KIN. Alamatnya masih sama, masih di span-ptkin.ac.id. Kemudian setelah kita masuk laman, kita menuju ke menu PDSS, sehingga kita dibawa ke laman pdss.span-ptkin.ac.id untuk login. Tentunya login menggunakan NPSN dikombinasikan dengan password masing-masing. Lalu jangan lupa ketik kode verifikasi di sini. Oke, klik login. Oke. Ini laman setelah kita berhasil melakukan verifikasi profil sekolah kemarin, maka kita akan dibawa ke laman ini. Yang kemudian kita perlu melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu tahap pengisian PDSS yang dimulai dari pengaturan jurusan terlebih dahulu. Tanpa mengatur jurusan terlebih dahulu, maka menu-menu lain tidak dapat kita isi. Artinya dalam mengisi kita harus urut sesuai dengan tahapannya. Nah, untuk tahapan kali ini adalah pengaturan jurusan. Oke. Pada laman pengaturan jurusan ini masih kosong, maka klik saja tambah jurusan atau peminatan. Kode jurusan yang pertama pilih IPA, kemudian jenisnya reguler, kemudian masa belajar 3 tahun. Lalu untuk kuota, jumlah siswa yang hanya ingin mengikuti SPAN PT KIN saja. Jadi teman-teman tidak perlu entry keseluruhan data siswa dari masing-masing program, tapi untuk yang ingin saja. Kalau di SNMPTN kita dibatasi 40% dari siswa terbaik di sekolah kita jika yang akreditasinya A, tapi di SPAN PT KIN kita bebas memilih siapa saja yang ingin mengikuti SPAN PT KIN. Tapi rekomendasinya paling tidak siswa yang memiliki prestasi lebih baik daripada siswa yang lain. Oke, untuk kuota IPA admin telah punya datanya. Untuk kuota IPA ada 69, kemudian untuk kuota IPS maksudnya siswa yang ingin mengikuti SPAN PT KIN untuk IPS ada 23, sementara IPA 69 dan IPS 23. Kita lanjut. Oke, 69, lalu simpan. Nah, setelah simpan, maka di sini muncul peminatan IPA reguler dengan status diverifikasi. Lalu kita tambah lagi jurusan yang kedua, yaitu jurusan IPS. Ini untuk jurusan disesuaikan dengan jurusan yang ada di sekolah teman-teman. Tentunya kalau SMK jurusannya berbeda. Kemudian jenisnya masih reguler, masa belajar 3 tahun. Lalu kuota siswanya tadi yang ingin mengikuti 23 siswa. Oke, kita simpan. Cek kembali datanya, barangkali salah. Ya, untuk IPS 23 dan untuk IPA ada 69. Oke, kita lanjut. Setelah kita berhasil mengatur jurusan, pengaturan jurusan, tahap selanjutnya kita pengisian KKM. Sebelumnya kita perlu perhatikan di sini juga bahwa diharapkan memasukkan seluruh jurusan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap pengisian KKM. Seluruh, berarti dalam hal ini adalah siswa-siswa yang ingin mengikuti SPAN PT KIN. Data jurusan atau peminatan tidak dapat dihapus atau diubah jika telah ke tahap pengisian KKM. Nah, jadi perlu diperhatikan juga, karena ini masanya masih panjang, barangkali nanti ada siswa yang berubah pikiran untuk mengikuti SPAN PT KIN, bisa menunggu. Untuk melakukan pengisian KKM bisa menunggu
siswa lain barangkali ada yang ingin mengikuti. Tapi jika sudah yakin siswanya hanya itu saja yang akan mengikuti, kita bisa lanjut saja untuk pengisian KKM. Oke, kita akan lanjut pengisian KKM. Langkah yang pertama untuk pengisian KKM, unduh file Excel KKM terlebih dahulu, kemudian nanti lalu mengunggahnya. Oke, kita ikuti saja, kita unduh terlebih dahulu. Simpan. Kemudian setelah disimpan atau setelah diunduh, tentunya kita harus membukanya. Kita buka saja langsung. Oke, ini dia template KKM-nya. Lalu teman-teman bisa langsung mengentrikannya untuk KKM. Kebetulan untuk KKM dari kelas 10 sampai kelas 12 sama. Di template ada perhatian juga ini, kolom yang hanya boleh diubah adalah kolom nilai, selain kolom nilai tidak boleh diubah. Jadi teman-teman hanya boleh mengubah kolom ini saja. Selain itu tidak perlu diubah. Kita tutup. Berikutnya kita akan memasukkan data KKM tersebut dengan klik langkah 2, unggah file KKM. Unggah file Excel KKM yang tadi telah kita unduh dan telah kita rubah nilainya. SPAN PTKIN, ini dia filenya, lalu kita open. Oke, KKM berhasil kita unggah. Setelah unggah KKM, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ke data siswa. Oke, sekarang kita akan entry data siswa. Untuk entry data siswa, sistem menyediakan dua pilihan metode entry data siswa, yaitu yang pertama tambah data per siswa, kemudian yang kedua dengan cara unggah file Excel siswa. Dan tentunya untuk mempercepat proses pengentrian, kita cukup menggunakan yang langkah unggah file Excel siswa. Nah, sebelum kita mengunggah file Excel siswa, kita perlu unduh templatenya terlebih dahulu. Di sini sudah disediakan. Karena itu kita cukup klik unduh file siswa. Oke, kemudian disimpan. Setelah disimpan, kita buka. Oke, ini dia templatenya. Templatenya berisi kolom NISN, nama, kode jenis kelamin, dan kode jurusan. Untuk kode jurusan kita bisa lihat di sini. Nah, karena itu teman-teman paling tidak sudah punya data seperti ini, data siswa-siswa yang akan mengikuti SPAN PTKIN. Oke, admin akan mengambil data anak IPA terlebih dahulu. Oke, di paste value di sini. Kemudian untuk jurusannya, kode jurusannya adalah IPA. Oke, kita paste sampai di sini. Kemudian untuk berikutnya program IPS. Untuk program IPS, admin juga sudah menyediakan datanya ini. Kita tinggal copy saja, lalu pastekan di sini, paste spesial, pilih value. Lalu untuk kodenya kita bisa ambil dari sini, kita copy, masukkan ke sini. Oke, paste. Setelah itu ditutup dan simpan. Oke, karena sudah disimpan, kita bisa unggah file data siswa tadi. Ini dia datanya, siswa 2032534. Open. Nah, maka siswa pun akan langsung masuk di PDSS SPAN PTKIN. Oke, selanjutnya setelah siswa berhasil masuk, kita akan entry nilai siswa. Kita klik nilai siswa. Di halaman ini kita akan entry nilai siswa yang metodenya terdiri dari dua macam, entry secara manual satu persatu siswa,
yang dimulai dari semester 1, kemudian semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Semester 1 2 kelas 10, semester 1 2 kelas 11, dan semester 1 kelas 12. Tapi untuk mempercepat proses akan lebih baik jika kita entry nilai tersebut dengan metode unggah Excel nilai siswa. Dan sebelumnya kita perlu unduh terlebih dahulu template-nya atau format Excel-nya. Kita unduh. Kita pilih IPA terlebih dahulu. Oke, masih disimpan di tempat yang sama. Import nilai siswa IPA. Oke, kita simpan. Setelah tersimpan, kita buka template-nya. Lalu template ini kita isi nilai mulai dari kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, dan kelas 12 semester 1. Untuk nilai yang perlu kita upload adalah nilai dari nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, dan pendidikan agama Islam. Jika kemarin di SNMPTN pendidikan agama Islam tidak masuk, tapi di SPAN PTKIN nilai pendidikan agama masuk. Baik teman-teman, kita lanjut. Untuk entry nilai secara langsung menggunakan template ini, tentunya teman-teman harus entry nilai satu persatu di sini terlebih dahulu. Namun jika kita entry satu persatu nilai di sini, itu akan sama dengan entry nilai satu persatu yang ada di sistem atau aplikasi. Makanya kita akan coba entrykan nilai di sini secara langsung. Paling tidak teman-teman sudah punya template atau rumus nilai seperti ini, sehingga ketika kita nanti copy paste data siswa, nilainya akan muncul. Ini nilai-nilai ini saya ambil dari nilai mulai dari semester 1, kemudian semester 2 sampai semester 5, sehingga nanti ketika kita mau ambil nilai semester 1 di kotak semester ini tinggal ketik 1 begitu. Oke, kita buktikan teman-teman. Ini data siswanya. Data siswa yang akan kita masukkan ke aplikasi nilai, dan saya akan memasukkannya ke sini di paste, di sini paste value, maka otomatis nilainya akan muncul. Ini nilai semester 1 dengan rumus seperti ini. Ini tentunya teman-teman bisa bikin rumus seperti ini semua, dimana kalau kita terjemahkan, jika N2 ini di sini, jika N2 sama dengan 1, maka sistem akan membaca, maka aplikasi Excel akan membaca berdasarkan tabel yang ada di tabel MIPA semester 1. Untuk tabel-tabelnya admin sudah menyediakan di sini. Ini merupakan ledger nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Oke, kita lanjut. Nah, jika N ini 2, maka aplikasi akan mengambil nilai-nilai yang ada di semester 2, sehingga di sini pun berubah. Oke, jika di sini tulis 3, maka di sini nilai juga berubah. Oke, kita dari semester 1 dulu. Dan untuk hal ini tentunya teman-teman paham dan lebih tahu tentunya. Oke, nilai semester 1 akan kita copy ke template nilai PDSS sampai nilai PAI. Oke, kita copy. Kita copy kemudian paste di sini, paste special value. Oke, berikutnya semester 2. Karena semester 2 saya di sini ketik 2, maka nilai yang ada di sini adalah nilai-nilai semester 2. Oke, copy, kemudian di sini pastenya, paste special value. Kemudian untuk semester 3-nya sekarang. Oke, semua nilai jurusan MIPA telah terentry di template yang akan kita unggah.
tadi dengan bantuan aplikasi Excel sederhana, dan kita simpan lalu tutup, dan kita akan mengunggahnya di aplikasi. Sebelumnya kita baca perhatian terlebih dahulu bahwa nilai yang diinputkan adalah nilai pengetahuan siswa. Pastikan nilai yang diinput hanya skala 1-4 atau skala 100. Oke. Untuk yang ini admin sudah pastikan benar karena kita menggunakan skala 100. Oke. Nilai tadi yang telah kita entrykan kita unggah. Import nilai siswa IPA. Oke, open. Tunggu beberapa saat. Dan nilai pun berhasil terunggah dengan keterangan lengkap dan seterusnya. Kemudian untuk yang merah ini adalah program jurusan IPS. Untuk program IPS, admin akan melakukannya dengan hal yang sama yang tadi telah kita lakukan, yaitu unggah nilai menggunakan template, dan ketika membuat template admin akan menggunakan aplikasi sederhana sehingga prosesnya akan lebih cepat, tidak memakan waktu lama. Oke, sekarang admin akan entry nilai IPS. Sebelumnya kita tentunya unduh Excel nilai siswa terlebih dahulu. Jika tadi yang kita unduh adalah nilai siswa jurusan IPA reguler, maka sekarang kita unduh nilai siswa jurusan IPS reguler, template-nya. Kita simpan sekarang. Kemudian template yang tadi telah kita unduh kita buka, import nilai siswa IPS. Oke, ini dia template-nya. Dengan cara melakukan hal seperti tadi, menggunakan aplikasi Excel sederhana, kita tidak perlu entry data satu persatu lagi di sini. Oke, sama halnya dengan entry nilai seperti yang telah dilakukan tadi ketika kita entry nilai IPA. Untuk nilai IPS pun paling tidak kita sama-sama punya persiapan aplikasi Excel sederhana seperti ini, sehingga ketika kita nanti copy paste data siswa, otomatis nilainya akan muncul per semester. Baik, kita akan melakukannya sekarang. Kita copy paste data siswanya, lalu kita paste spesial di sini, value, dan benar saja nilainya akan muncul di sini. Dimulai dari nilai semester 1. Nanti ketika semester 2 kita pilih semester 2, otomatis nilai-nilai ini akan berubah. Semester 3 dan seterusnya. Kita mulai dari semester 1 terlebih dahulu. Nilai bahasa Indonesia sampai dengan nilai PAI. Oke, kita paste spesial di sini, pilih value, kemudian semester 2-nya. Oke, proses entry nilai selesai. Proses entry nilai selesai lewat template yang telah disediakan, dan kita akan segera mengunggahnya. Sebelumnya kita simpan terlebih dahulu, lalu tutup, kita kembali ke aplikasi dan unggah Excel nilai siswa, yaitu nilai IPS. Oke, import nilai siswa IPS, open. Tunggu beberapa saat. Dan nilai pun sekarang sudah berhasil terunggah baik nilai IPA maupun IPS. Kemudian pada data nilai ini, apabila ada nilai yang salah atau nilai yang tidak tepat, teman-teman bisa memperbaikinya melalui menu edit nilai. Misalnya di semester 1 kelas 11 ada nilai yang kurang tepat, maka bisa klik edit nilai siswa, lalu kita mulai memperbaikinya dengan cara mengganti nilai yang salah dengan nilai yang benar. Jangan lupa setelah itu klik simpan. Nah, maka akan muncul notifikasi bahwa nilai berhasil disimpan. Oke teman-teman, tadi kita sudah
entry data jurusan, kemudian kurikulum juga sudah, siswa juga oke, lalu nilai siswa juga sudah kita entry. Untuk tahap berikutnya merupakan tahap terakhir adalah finalisasi. Ketika kita nanti sudah melakukan finalisasi, maka kita akan dapat akun PDSS untuk siswa. Kita coba sekarang melakukan finalisasi. Pastikan semua data nilai di sini sudah benar, lalu data siswa yang kita entry pun sudah benar. Jika dirasa semuanya sudah benar, kita bisa melakukan finalisasi. Namun demikian, karena ini merupakan langkah akhir, kita perlu memperhatikan peringatan dan peringatan. Untuk peringatan yang terakhir di sini ada perhatian. Setelah klik finalisasi PDSS, data siswa, nilai, kurikulum, dan jurusan tidak bisa ditambah atau diubah lagi. Silahkan cek data PDSS Anda sebelum melakukan finalisasi dan pastikan data siswa dan nilai telah lengkap dan benar. Pastikan Anda memasukkan semua peserta nilainya. Sebenarnya kita sudah yakin dengan apa yang telah kita lakukan tadi, yang telah kita entrykan tadi, dari mulai kurikulum, kemudian siswa, kemudian nilai, jurusan. Tapi mengingat waktunya yang masih sedikit lama untuk melakukan cross check, sebaiknya kita cross check kembali sebelum pada akhirnya kita melakukan finalisasi. Sehingga untuk finalisasi akan admin lanjutkan di video mendatang. Oke, kiranya demikian saja ulasan dari admin teman-teman. Semoga ulasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan admin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.